Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Di vlog kali ini spesial banget karena saya ada di Yamaha Mekar Motor dalam acara workshop dari NMAX Turbo. Kita akan kupas sekupas-kupasnya seperti apa sih sebenarnya YECVT itu atau Yamaha Electric CVT, dan inilah yang merupakan pada dasarnya adalah jantung dari sistem NMAX Turbo. Pada dasarnya, jadi ya, CVT itu pada dasarnya kalau teman-teman sekalian lihat, dia itu modelnya nih, dia nih. Ya, CVT-nya kayak gini. Ini ya, bagian bawahnya, dan sebenarnya saya kasih tahu teman-teman sekalian, cara kerjanya itu sebenarnya mirip dengan CVT dari mobil. Dan ternyata dia tuh memang secara umum sudah pernah diadopsi di tahun 2007 di Majesty 250. Dulu namanya adalah YCC AT. Langsung aja kita bongkar ya apa aja yang ada di dalam YECVT ini dan juga cara kerjanya. Nah, ini teman-teman sekalian nih, jadi adalah bongkaran dari Yamaha NMAX Turbo. Jadi ini apa, TCU tadi ya, Transmission Control Unit ya. Transmission Control Unit nih teman-teman sekalian. Ini mengendalikan atau memberikan sinyal kepada itu ya, motor. Jadi bentuknya kayak motor starter ya, mirip ya secara umum ya. Tapi dia nggak one way. Oh, nggak one way. Bisa kanan, bisa kiri. Bisa kanan, bisa. Oh iya. Karena kan bisa maju mundur ya. Dan ini kan ada ujungnya. Gabung dengan ini nih teman-teman sekalian, ada apa namanya? Gigi ya berarti ya. Kamu apa namanya tuh? Gigi ya, gigi reduksi itu karena ini ya. Gigi reduksi penggerak primer. Ya, tapi pergerakannya tuh nggak banyak berarti ya. Dia hanya untuk bisa mendorong, mana tadi? Maaf ya, ini ya. Nah, ini dia nih teman-teman sekalian, nih lawannya nih. Ini masuk ke situ, ulir dengan ulir. Ini bisa maju atau bisa mundur itu berdasarkan putaran dari ini yang dihasilkan oleh motor yang di atas teman-teman sekalian. Wow. Gitu ya. Ferry. Sip. Ferry. Nah, kayak gini nih teman-teman sekalian. Jadi ini ya, ini kuncinya yang nggak ada, yang menggantikan dari puli berarti ya. Pengganti roller ya, pengganti roller itu ini. Two way ya, jadinya dia jalannya antara ke kanan dan ke kiri. Wow. Nah, kalau pada saat dia jalan otomatis, jalan biasa ya, tanpa menggunakan shift, berarti kan dia ada hubungannya dengan sensor tuh. Sensornya tempatnya di mana tuh? Nah, ini untuk membaca sensornya. Nah, itu kan sensor ya. Oh. Ini begini. Jadi dia sensor membaca pergerakan dari puli yang tadi ada di sini. Oh, puli yang itu ya? Pulinya ini ya, puli itu ya. Puli ini ya. Oh, dia membaca terus dipikirkan sama komputernya. Terus dia menentukan itu ya tadi ya, pergerakan. Secara umum mirip mobil ya, hitungannya ya. CVT mobil ya. CVT mobil. Jadi memang CVT mobil begini. Teman-teman sekalian ya. Dan tombol shift itu ibaratkan triptonik. Ya, triptonik ya. Jadi secara umum memang mirip mobil. CVT tapi ini mobil, karena mobil nggak pakai roller kan ya sekarang ya. Nah, ini dia nih. Ini adalah sensor dari apa tadi? Puli ya, sensor puli ya. Dia gimana tuh ngukurnya dia tuh? Dia tuh sebenarnya cuman potensiometer naik turun gitu doang ya? Oh enggak, dia cuma gerak. Oh, bukan gerak. Oke. Pergerakan maju mundurnya itu dia cuma ngebaca itu aja. Oh, cuma ngebaca itu doang ya. Dari ini nih, tadi gimana tuh? Tadi ada yang pegang. Oh, itunya ya. Ini apa ya? Ini ya? Yang tadi di sini. Di sini. Ini bukan? Bukan ya? Oh, itu. Oh. Oh, ininya. Oh, jadi itunya ya. Dia Oke. Nah, dia menentukan pergerakan kanan kiri ya. Bisa menjelaskan ya part mana yang berbeda. Nah, ini kan maju mundur. Ini maju mundur ya. Das itu sensor tadi ya, yang tadi posisinya masuk dan membaca pergerakan ini maju mundur. Oh, ya. Oh, ya. Oh, dia tidak melihat itu ya, kondisi dari puli ya, tapi dia lebih ke arah ininya aja nih, drum ini ya. Drum untuk mendorong dan menarik dari puli ya. Menarik nih. Reduksinya tuh modelnya gimana nih? Ada gigi-gigi kecil, ada gigi ini gimana nih? Kalau ini kan penyambung pergerakan rotor ya. Jadi ini motor muterin. Ya. Nah, ini maju, ini mundur. Nah, ini maju. Ya. Nah,
Oh, gitu. Butuh perawatan. Jadi ini sebenarnya posisi ini diam. Ini diam, cuma maju mundur, yang menggerakkan penyambungnya gear ini. Yang ini diem ya, yang ini ya. Iya. Nah, sementara yang kecil-kecil di sana itu beda lagi ya sistemnya. Yang gigi yang sana. Itu beda ya? Ini pompa oli aja. Oh, pompa oli. Oke. Dia kan harus bisa Iya, menarik. Kemudian dia juga bisa naikin RPM kan. Berarti kan ada Nah, ditutupnya kayak gini. Jadi kayak gitu teman-teman sekalian dari NMAX untuk nahan Turbo. Nah, ini gearnya, iya. kalau ini nih apa namanya daerah damper. Jadi dampernya itu ditempel ke sini nih, ya. Subframe, antara subframe dengan ujung subframe atas. Ini bisa tahan panas, ya. Yes, ujung subframe atas. Menarik. Untuk tahan panas, iya. Betul. Wow. Ini menarik. Kemudian Nih. Jadi untuk kayak gini. primary, dia ada Bentuknya kayak gini, yang ya manual, dari bentuk motor ya. ini tuh pergerakan manual yang mendeteksi Ini ya. pergerakan maju mundur Kepala dari primary. sensor. Dia akan di sini masuk Kepala sini, dan sensornya. dia akan mendorong. Sini teman-teman sekalian naruhnya. Nah di atas bawah. itu baru ada sensor Ini dia. elektroniknya yang menggunakan Gerakan ini. potensio atau sama Ini dia. RPS. Ya, jadi Nah, ini dia, ini diem. Ini diem teman-teman sekalian. Ini nempel di pulinya. Ini nempel di puli, ini digerakkan oleh gerakan apa namanya? Motor. Jadi kayak gini. sensornya kan ada Wow, menarik. 4 berarti untuk yang Teknak Turbo. Wow, jadi kayak gitu ya. Meter ya. Itu KCPS. Terus yang ABS juga ke sensor depan belakang. Kalau yang itu khusus untuk pergerakan si secondary ini. Wow, mantap. Mundur aja, digerakin oleh ini. Gear ini. Oh, ini dia nih teman-teman sekalian ya. Oh, di bawah dalamnya juga ada bearing ya. Ada bearing. Nah, ini apa namanya? Oh, dia tuh ada lubang ya buat pelumasan kayaknya ini. Iya, karena memang di sini perlu masih oleh oli. Iya. Terendam oli. Ini dia nih teman-teman sekalian. Dari ulirnya. Jadi pergerakan dari ulir. Sama seperti yang pernah dihadirkan oleh yang. Jadi secara umum ini benar-benar beda banget. Secara umum beda banget nih teman-teman sekalian. Nih, tapi ini yang penting nih. Ya. Ini yang penting. Memang pakai YCVT, jadi putaran depan dan putaran belakang. Sensornya dari sini sebenarnya. Dan pasti Tapi nanti posisinya terbuka seperti ini juga. Oh enggak, ada cover tonjolannya, ada cover. YCP-nya nggak bisa aktif. Ini kalau saya salah Tonjolan yang primary kan ada tonjolan. Mana nih? mode S sama T Yes. Menarik. Kalau primary Ya itu sinyal dari apa namanya ini dari TCU ya, Transmission Control Unit. Di TCU ini Ah. ada program yang memang dia otomatis tanpa shift. Iya, oke, itu berjalan ya. Dari RPM rendah sampai RPM tinggi. Itu berhubungan dengan sensor tadi ya. Ya, itu dia akan menggerakkan ini yang akan Ya. Two-way itu tadi ya. Maju mundur. Poli yang ada di sini tadi. Nah. Nah, sensor ini fungsinya hanya untuk membaca pergerakan ini jika shiftnya digunakan. Oke. Jadi memang sensor ini itu digunakan untuk di saat menu shift itu Ya. digunakan. Oh, terus sinyalnya sekarang saya. Ini kan sinyal kan dari sini Iya, TCU dari ke ini ke motor. sinyal listrik ya. Itu sinyalnya hanya mungkin kalau ini bayangan saya artinya cuman sebentar. Ya, tergantung dari dia butuhnya berapa gitu ya. Iya, betul. Butuhnya berapa ya? Benar ya? Yang dikirim dari TCU ke dinamo itu berdasarkan pembacaan dari sensor ini. Dia butuhnya berapa ya? Iya. Nah, itu kan ada mode tuh. Ada 1 2 3 ya. Itu bedanya di mana? Di jaraknya jauhnya dia mendorong di ulirnya atau gimana nya tuh? Kalau jaraknya sih kalau iya. dari kita sih memang nggak mengukur ya, Ya. tapi tingkatan dari levelnya itu ada di dalam TCU ini. Nah, TCU ini nanti yang menggunakan motor harus seberapa sesuai dengan level yang dipilihnya. Dan level yang dipilihnya pun kan urut ya. Dari satu dua, dua, satu lebih lemah ya kalau nggak salah ya. Yang 2 medium, yang 3 yang high. Jadi memang itu pun harus urut gitu, 1, kedua, ketiga. Iya. Kalau misalkan mau mulai lagi nanti hilang tanpa ada shift, kemudian mulai lagi pencet lagi satu lagi. Gitu. Terus dia itu maksudnya kan 1 2 3. Apakah memberikan sinyal itu cepat atau besar
tegangan, besar tegangan atau lebih cepat atau gimana itu variasinya? Ada nggak informasinya di situ? Kalau informasi Dari level tadi ya 1 2 3 itu bedanya di mana tuh? kalau level untuk 1 2 3 itu sebenarnya kan menggerakkan rotor ini untuk memposisikan V-beltnya ada di posisi dari atas, tengah, bawah, gitu. Jadi kalau untuk voltase dan berapa tekanannya yang dikeluarkan itu memang kita nggak bisa ngukurnya. Oh gitu. Jadi yang diatur oleh TCU ke motornya adalah posisi di mana si V-beltnya itu akan di posisi atas, tengah, dan bawah. Dan itu artinya close loop. Dia akan ngebaca lagi pas apa enggak, baca pas apa enggak terus dikasih gitu ya. Oke. Jadi sensor ya. Fungsinya dari ini adalah membaca si posisi Ya. dan Oh jadi digerakkan kemana. Ya, nggak sekali ini ya. Jadi sekali terus diukur, terus feedbacknya kayak apa, terus sesuai atau enggak gitu, mungkin kayak gitu ya. Oh, oke. Makanya Ya, menarik. Sistemnya ada TCU sendiri karena untuk kinerja ini sendiri memang harus khusus. Iya. Jadi pada dasarnya memang mirip banget ya dengan yang mobil ya. Secara umum ya. Iya. Jadi gitu teman-teman sekalian dari Yamaha Electric CVT. Nah, teman-teman sekalian, jadi sekarang kita akan lihat perbedaannya dengan NMAX reguler kayak apa ya, menggunakan roller nih. Penjelasan dari Mas Arifistop. Di membaca speed sensor yang ada di puli belakang nih, dan pasti dimensinya juga bentuknya beda. Kemudian sekarang coba saya copot di bagian puli belakangnya. Don't try this home, ini nggak pakai kunci ya, jangan di contoh, awas jepat ya. Ini dia, bisa dilihat. Kita bandingin dulu dari kampas gandanya. Kampas ganda sekarang memakai vendor XCD, kalau yang sebelumnya kan memakai FCC ya. Nah, ini pakai FCC, ini XCD. Ketebalannya kayaknya ini lebih tebal, lebih tebal. Kemudian tapi yang XCD ini yang punya NMAX Turbo, dia dimensinya lebih pendek, panjangnya ya lebih pendek, tapi dia lebih lebar nih, bisa dilihat ya, lebih lebar. Untuk pernya belum tahu ukurannya berapa, cuman kalau nggak salah tadi sekitar 2000 stolnya tadi 2800-an ya, 2800 RPM, kampas mengembang nempel ke mangkok gandanya. Nah, ini untuk kampas ganda, ini untuk yang konvensional, ini yang punya NMAX Turbo. Kemudian CVT-nya, nah ini bedanya. Panjang ya? Panjang banget. Kalau panjang gini biasanya sih pasti udah lebih keras ya, lebih keras. Perbedaannya signifikan banget. Kalau dibandingkan, ini kan bahas Yamaha ya, kalau dibandingkan sama motor-motor lain, ini secara teknik aja ya, ini mungkin sama seperti punya si Honda PCX. Nah, panjangnya sama banget, PCX Thailand tuh. Nah, itu panjangnya hampir sama seperti ini, PCX Thailand. Kalau yang Neo gimana, Pak? Neo, nah ini dia Neo. Ini seperti all new NMAX ya. Sama ya. Ini pernya. Kemudian di bagian puli sekunder ini belakang juga ini beda banget udah. Sehingga beda banget dari dimensinya, bentuknya. Kemudian di sini aja kalau dibandingin sama yang lama. Kalau yang lama di sini nggak ada sealnya, ini ada sealnya. Kalau yang lama nggak ada sealnya kan, ya. Bedanya jauh banget. Jauh banget. Bentar, ini instrukturnya Yamaha apa? Iya. Aku sama apa gitu? Lanjut. Sekarang bongkar fan bell. Ini fan bellnya. Ini fan bell punya Yamaha Turbo itu pakai kode B9Y. Kalau yang all new NMAX Neo, sorry. Fan bell ada. Oh itu lebih kecil dia. Nah,
Fan belnya itu pakai B8R. Ini all new NMAX. All new NMAX sebelumnya B8R ya. Beda dimensinya gimana? Untuk nggak pakai sigmat sih, nggak bawa sigmat. Apa kira-kira? Lebaran ya. Begini dikit. Lebih lebar ya? Ya lebih lebar Turbo. dikit nih kalau yang NMAX turbo. Ya. Nih. Atas bawah ya, atas bawah. Lebih kaku nggak ya? Kemudian panjangnya juga kayaknya koknya hampir sama ya. Cuman lebih lebar. Cuknya sama kok. Koknya sama? Ya, koknya beda. Lebih tebal. Ini Lebih panjang ya? Ini lebih panjang. Iya. Tuh. Koknya beda. Ini Lebih tebal. lebih tebal. Lebih lebar. Ini geriginya lebih tebal nih. Ini lebih tebal. Ini untuk fan belnya ya. Lebih tebal yang ini ya. Yang turbo. Turbo. Nah, fan bel sekarang puli depannya kita buka. Puli depan kalau dratnya selek ke zona speed aja ya. Kita buka dari kipasnya. Kipasnya pakai BLS. BLS kalau untuk yang itu masih pakai 2DP, kalau untuk yang 2DP. NMAX Neo ya. Beda banget ya? Ini ya, ini 2DP, ini BLS. Secara itu sebenarnya sih hampir sama mirip ya. ya. Secara itu dimensi mirip ya, hampir mirip. Cuman sudut kemiringannya Iya, pasti kemiringan beda. kayak beda. Beda banget. Sudut kemiringannya Kemiringannya beda. Beda banget. Kemiringannya beda. Kemiringannya beda. Lebih landai ya? Ya. Yang turbo malah. Terus, nah lanjut yang di primary slidingnya. Nah, primary sliding ini terutama buat para bengkel-bengkel kalau ngebuka ternyata ada trackernya, ada tracker, ada alat yang buat nyopot sama alat buat masang. Nah, alat yang buat nyopot, nah ini dia. Ini kenapa ini harus dimasukin dulu. Nah, ini baru di copot. Nah, kenapa? Tujuannya agar Kendornya. gemuk di dalam primersi ini tidak keluar, tidak muncrat kemana-mana. Karena gemuknya itu ternyata spesifikasinya beda sama dengan gemuk CVT atau gemuk yang lain. Karena di sini gemuknya itu katanya akan ada geriginya segala macam, makanya gemuknya beda. Makanya harus ada alat trackernya. Semoga aja nanti ada yang bikin terpisah atau nanti ada bocoran dari Yamaha itu dijual keluar. Nah, ini gemuknya kayak gini nih. Colek aja udah. Gres. Nah, nih gemuknya emang beda sih. Grisnya agak. Ini gemuk CVT-nya, nih ya. Ini gemuk apa yang di primary? Emang kalau tak rasain ini lebih lengket. Nih, lebih lengket kalau Rasain pakai apa, Mas? Iya. Kalau gemuk CVT dia agak keras-keras gimana kan, tapi kalau gemuk ini emang lebih lengket ini. Lebih lengket. Kayak lem ya? Suhunya dia lebih tahan panas. Dia lebih tahan panas. Oh, lebih tahan. Kemudian untuk masangnya, nah ini ada satu alat lagi dimasukin dulu Plastik nih. itu ya? Dimasukin dulu ya, plastik dimasukin dulu, baru dipasang. Terus, nikmatnya, tuh udah kan. Nah. Oke, Sekarang kita sekarang bandingkan. saya bandingkan primary sliding depannya dengan punya NMAX Neo. Nah, beda ini dia, beda banget bedanya. Ada roller ya. Ya, kalau untuk yang NMAX konvensional kan di sini digerakkan pakai roller. Ini ada roller, ini pakai tutupnya. Nah, ini yang bergerak maju mundur kan tetap sama di rumah rollernya. Bedanya ini yang nonjok itu kan roller ya. Dia pakai gaya kena gaya sentrifugal dari karkas. Roller akan terlempar keluar naik gini, baru dia ngedorong fan bell. Jadi fan bellnya bisa mengembang, bisa mengecil. Ya, jepit atau enggak. Berbeda dengan yang punya NMAX Turbo nih. Enggak NMAX ada Turbo rollernya. ternyata nih beda. Polos. Ini enggak ada karena digerakkan sama sistem Drum elektriknya gitu ya. dari Itu aja mungkin video yang bisa teman-teman sekalian bisa lihat dari yang namanya YECVT yang merupakan pengembangan atau upgrade dari YCC 80 yang ada di Majesty 250 tahun 2007 dulu. Jelas ya? Jadi kayak misalkan naiknya menggunakan ulir dan segala macam, ada 2 sensor dan tidak ada roller. Itu aja. Habis ini kita akan cobain langsung sebenarnya
rasanya feel turbonya itu kayak apa sih? Langsung aja, ini sampai berjumpa di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.